Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, Bapak Ibu? Nah, kita sekarang eh, membahas tentang laboratorium empati. Melatih siswa SD atau LI memberikan umpan balik positif menggunakan Google Classroom dan Gemini AI. Sebelumnya, saya sapa dulu Bapak Ibu. Halo semuanya, Bapak Ibu tercinta semuanya, penggerak pendidikan Indonesia. Nah, kita mau bahas sebentar ya, terkait hal ini. Mengajarkan anak-anak untuk mengevaluasi karya orang lain adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, bukannya? Tapi anak usia SD, ya, sekolah dasar ini ya, seringkali rentan sakit hati jika karyanya dikritik teman atau sebaliknya terlalu kasar saat mengkritik. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya, di seri tutorial ketiga ini kita akan mengubah halaman depan forum yang di Google Classroom tadi menjadi laboratorium empati. Kita akan menggunakan AI Gemini ini untuk menciptakan seorang siswa fiktif, ya. Dalam itu siswa fiktif yang sengaja membuat PR dengan banyak kesalahan, lalu meminta siswa asli kita untuk memberikan respon, saran perbaikan di kolom komentar. Nah, harapannya melalui metode ini, siswa belajar pilar karakter kepedulian dan rasa hormat secara praktis tanpa ada teman sekelas yang terluka perasaannya. Nah, gimana metodenya? Yuk kita belajar. Pertama tentu kita tahap satu itu membuat karya fiktif di Gemini dulu. Kita buka alamat Gemininya, lalu tulis. Tulis. Bapak Ibu boleh ikut apa yang saya tuliskan ya. Eh, Seperti ini. Buatkan karangan pendek 5 kalimat tentang, nah ini dikasih petik ya, liburan rumah nenek. Ini terserah Bapak Ibu tentang apa. Jadi intinya buatkan karangan pendek 5 kalimat. Terserah 3 kalimat, 6 kalimat. Intinya itu sebuah karangan pendek ya. Nah, bertindaklah sebagai anak kelas. Nah, ini kelas sesuai yang Bapak Ibu ampuh. Kalau saya kan kelas 5, tulis kelas 5. Nah, ditulis, jangan lupa ini yang ceroboh. Ini sebuah respon bahwa kita meminta apa yang diinginkan outputnya nanti. Nah, sengaja buat 3 kesalahan sesuai kebutuhan ya. Kesalahan di dalamnya. Di dalamnya. Nah, ini ya. Seperti ya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti dalam contoh ini adalah lupakan huruf kapital. Nah, lupakan huruf kapital, buat seperti buat kalimatnya tidak nyambung. Nah, ini juga boleh. Nah, dan tunjukkan sikap kurang sopan. Nah, seperti ini ya. Boleh kita spesifikkan lagi kaidahnya Gemini AI ini kemarin sudah kita bahas lebih spesifik lebih bagus. Misalnya tidak membantu nenek. Misal ini cuma misalnya nanti diperbaiki oleh atau ditambahkan oleh Gemininya ya.
Dan terpenting, jangan beritahu kesalahan. Kesalahannya di mana. Nah, lalu kita enter atau klik kirim. Nah, ini sudah proses ya. Kita tunggu saja responnya dari Gemini. Nah, ini masih proses. Nah, ini ya. Ini sudah berapa kalimat? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini sudah ya. Ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Ini, oh ya, sorry, ini ya kesalahan tipu ini apa? Lupakan kalimat kapital. Ya, ada kapitalnya. Lalu kalimatnya kurang kepada khusus. Nah, ini sudah tidak nyambung ya. Dan juga sikap tidak sopan. Mana sikap tidak sopannya? Nah, ini biarin aja nenek repot sendiri. Nah, ini ya. Ini kita copy. Boleh seperti ini, boleh copy di sini. Tapi saya lebih suka kayak seperti ini. Nih, kopinya nanti ya. Tahap kedua apa? Tahap kedua itu pengaturan izin komentar di Google Classroom. Jadi kita menuju ke Google Classroom ya. Kita menginginkan di eh, Classroom ini ya. Kita lihat masuk ke kelasnya dulu. Misal saya ke IPAS ya. Ke IPAS. Nah, kita ke gerigi ini ya, ke setelan kelas. Bulir ke bawah. Nah, ini ada di eh, bagian umum kan di sini ada detail kelas, ada umum, ada forum tugas kelas. Di bagian umum ini kita lihat, nah ada forum dan tugas kelas. Nah, ada forum, ada tugas kelas. Nah, di bagian forum ini kita klik dapat posting dan memberikan komentar. Nah, ingat ada siswa dapat posting dan memberikan komentar, ada siswa hanya dapat memberi komentar, ada hanya pengajar yang dapat posting. Kita pilih yang mana? Pilih antara dua ini, atas dan tengah. Jangan yang bawah ya. Minimal ini, tapi kalau lebih bagus yang atas ini ya. Nah, kalau sudah kita simpan, karena ini tidak ada perubahannya ya, saja ini. Ya, simpan saja. Ya. Nah, kalau sudah, ingat ya sesuai kelasnya Bapak Ibu yang ampuh. Kita coba di kelas 5 ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, tahap satu sudah, tahap 2 sudah, ketiga tahap 3 yaitu memposting diskusi di halaman stream atau forum ini. Nah, pastikan Bapak Ibu ada di kelas 5 di bagian forum ini ya. Nah, klik ini ya, pengumuman baru ini, klik. Nah, kalau sudah, ya, pengumuman ini tampil pop-up seperti ini. Bapak Ibu langsung tulis, ya, instruksikan untuk pengumuman ini boleh mengikuti anjuran saya yang Bapak lihat di depan ini. Bapak Ibu lihat seperti ini contohnya. Anak-anak, karena saya laki-laki ya Bapak ya. Bapak punya teman dari sekolah lain bernama Budi. Terserah, ini intinya Bapak Ibu idekan gimana sekiranya siswa fiktif itu eh, jadikan eh, media di sini. Dia minta tolong dibacakan karangannya.
Kan tadi kan dianggap karangan kan ya, dianggap karangannya. Lalu menurut kalian ini kan eh, ke anak-anak ya, targetnya anak-anak. Menurut kalian, adakah yang perlu diperbaiki dari tulisan budi tersebut? Sebutnya, yuk beri, yuk berikan saran buat Budi di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Ini ya. Nah, ini contohnya. Kemudian kita enter ya. Kemudian nah, ini klik titik dua. Nah, udah ya. Kalau sudah, kita apakan? Kita tempel. Kalau sudah tempel, klik posting. Oke, oke. Sudah ditempel dari Gemini tadi ya. Posting. Nah, tahap selanjutnya apa? Nah, tahap 4 yaitu simulasi moderasi. Ya, ya, jadi setelah status ini diposting ya. Nah, selanjutnya apa? Tambahkan komentar kelas. Bentar ya. Karena nah, ini ada kan tambahkan komentar ya. Ini misalnya ada yang komentar dari siswa lain, misalnya ada yang kurang. Misalnya seperti itu, ada yang kurang, Bu. Oh, ada yang kurang, Pak. Ini bla 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 bla. Misalnya ada seperti itu. Nah, kalau sudah nanti ada balasannya, kita yang balas ya. Jadi balasannya nanti setiap setiap apa namanya siswa kita boleh komentari. Ya. Jadi respon kita terhadap apa namanya respon mereka anak didik kita responlah dengan ucapan yang apresiasi seperti terima kasih sarannya untuk Dina ya seperti ini ya pilihan katamu sudah sangat santun. Nah, seperti itu. Ya, ini contohnya. Ini contoh eh, komen yang sudah terbalas. Ya. Jadi, harapan kita dengan adanya 4 langkah tadi, kita akan hidupkan empati mereka. Nah, dengan teknik sederhana seperti ini. Nah, sekian tutorial dari saya. Kalau ada yang kurang apa paham boleh ditanyakan di komentar dan jangan lupa ya di link yang saya sematkan mohon kiranya ada bantuan untuk mengisinya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tutorial lainnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.